Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat tarawih dan witir yang sama-sama dicintai Allah. Kata Rasulullah, siapa yang mengikuti salat isya tarawih sampai tuntas dengan imam, maka dia mendapatkan pahala salat semalam penuh. Oleh karena itu jangan sampai kita putus antara sholat tarawih dan witir. Malam hari ini tema yang akan disampaikan adalah kado terindah buat bunda di ujung Ramadan. Di ujung Ramadan ini kenapa kita serius untuk ibadah iktikaf? Ibadah kita tidak hanya untuk diri kita, tapi ibadah kita juga kita persembahkan untuk orang yang tidak pernah berhenti mendoakan kita. Mungkin sebagian kita badannya masih di sini, tapi rindu cinta hati itu sudah berkumpul dengan rindu cinta hati bunda yang ada di kampung. Ketua DKM kita Sabtu kemarin, Ustadz saya izin Ustadz, ya. Beliau tiap tahun masih menyempatkan diri untuk pulang lebih awal, pamit sama jamaah karena bunda tercinta masih hidup. Ustadz, seperti apakah orang tua itu? Seorang pemuda telah siap dengan seragam perang, di tangannya terhunus, ya, senjata yang siap berjihad di jalan Allah. Berjumpa dengan Rasul, kata Rasul, aku dengar kau masih punya seorang ibu. Betul ya Rasul. Aku dengar tak ada yang mengurusnya. Betul ya Rasul. Balik urus ibumu. Masya Allah. Memang bunda itu punya tempat istimewa. Walaupun saya punya catatan khusus untuk bunda. Agak kontroversi, tetapi mari kita dengarkan sedikit catatan ini. Bunda pembohong. Seorang bunda dalam hidupnya banyak membuat kebohongan. Saat makan, jika makanan kurang, ia akan berikan makanan itu kepada anaknya dan berkata, cepatlah makan nak, bunda lagi tidak lapar. Bohong. Ketika yang tersisa hanya ikan dan daging, ia akan berkata, ibu tidak suka daging nak, makanlah nak. Bohong. Tengah malam saat dia sebenarnya sedang demam sakit, tapi karena menjaga anaknya yang sakit, ia akan berkata, istirahatlah nak, ibu masih belum mengantuk. Bohong. Dan manakala saat anaknya sudah lulus, sukses, bekerja, mulai mengirimkan uang untuk bunda, ia akan berkata, simpanlah nak untuk keperluanmu, bunda masih punya uang. Bohong. Dan tak kala anaknya sudah sukses menjemput ibunya untuk tinggal di rumah besar, bunda akan berkata, rumah tua bunda sangat nyaman, bunda tidak terbiasa tinggal di sana. Saat menjelang tua, bunda sakit keras, anak akan menangis, tapi sang bunda tetap bisa tersenyum sambil berkata, jangan menangis, bunda tidak apa-apa. Itulah kebohongan terakhir seorang yang dibuat, ya, oleh seorang bunda. Masya Allah. Bapak-bapak, ternyata kebohongan itulah yang membuat kita besar hari ini. Masya Allah. Kalau sampai saat ini kita masih lalai dalam ibadah, sedih sekali bunda. Karena setiap tadarus kita, setiap tarawih kita, setiap rawatib kita, setiap sedekah infak kita,
Bunda sangat bangga punya anak yang soleh. Ustadz, memang pulang kampung itu wajib enggak? Memang enggak ada dalil pulang kampung itu wajib. Jangankan dalil sunnah, dalil palsu pun enggak ada. Cuma enggak kebayang enggak tiap kali mobil datang, tit tit tit, Bunda tuh buka gorden lihat, oh anak Pak Ahwat, menantunya, masya Allah cucunya. Tengah malam rame kiri kanan tetangga, dia lihat, banyak sekali mobil yang datang, masya Allah. Anak Pak Haji, masya Allah penuh. Besok Lebaran, puasa terakhir, Zuhur dia tunggu, nggak ada mobil yang datang lagi. Asar dia tunggu, nggak ada mobil yang datang lagi. Maghrib ditunggu, nggak ada. Selesai maghrib takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha. Mulai menetes, ya Rob putraku, ya Rob cucuku, ya Rob. Berdoa dia sampai sholat isya, takbir terus berkumandang, tak ada. Jam 9 dia tunggu, dia ketiduran, tidak ada datang. Tengah malam jam 1 dia kaget, kakinya ada tangan-tangan kecil memegang kakinya. Eyang, masya Allah. Itu Pak, nggak bisa diganti dengan apapun, masya Allah. Satu hal saja ini Ustadz mengingatkan, di ujung Ramadan ini jangan terpeleset kalau menerima telepon dari Bunda. Kontrol, jangan sampai capek, pusing, hati-hati ya. Saya punya pengalaman tak enak. Sebulan sebelum Ramadan menerima WhatsApp, minta saya memberikan solusi. Sampai sekarang saya tak jawab WhatsAppnya. Apa itu Ustadz? Seorang ibu muda sukses, suaminya sukses, rumah mereka di kawasan elit, saking rumahnya mewah, hampir semua tempat di rumah mewah itu beralasan karpet, tak ada ruangan tak ber-AC, WC pun ber-AC. Hari itu hari libur, jam 11 siang mereka pulang dari supermarket, mereka masuk ke rumah. Betapa kagetnya anak si ibu muda ini, bau pusing di mana-mana. Dia langsung lari ke kamar ibunya. Di rumah itu masih ada ibunya, ibu kandungnya 80 tahun. Dia teriak, ibu, aku sudah bilang jangan keluar kamar. Ini ibu coba lihat kemana-mana, pesing ini. Ternyata ibunya itu nggak tahan keluar kamar, belum pakai pampers, maka pesing di mana-mana. Apa kata dia? Teriak, mas, panggil suaminya. Suaminya datang. Ada apa adek? Kalau begini terus kita nggak kuat ngurus ibu. Maksud adek apa? Coba mas telepon rumah jompo. Innalillahi, istighfar adek, nggak boleh. Itu ibu kandungmu. Tapi kalau begini terus nggak bisa mas kita mengurus ibu. Kelihatan suaminya tunduk pada istrinya. Akhirnya mereka bawa bunda itu ke rumah jompo yang luar biasa, semuanya lengkap. Kemudian mereka pulang ke rumah. Pulang ke rumah, Simbo memberikan 3 buah foto setelah membereskan kamar si ibu. Bu, dari kamar Eyang ini ada foto, kayaknya foto ibu. 1 foto bayi, 2 foto TK, 3 foto SMA. Dia kaget, ini foto ibu. Diambil foto, di belakang ada tulisan. Apa tulisannya? Aku bangga punya anak seperti Muna. Dulu kau di tanganku, dulu kau muntah di bajuku, dulu kau pipis di tubuhku. Aku tak peduli nak, karena aku mencintaimu nak. Si ibu muda tadi teriak sama suaminya lagi-lagi. Memang suaminya jadi korban. Mas, ada apa lagi deh? Mas, cepat mas, kita balik lagi ke rumah jompo. Kenapa? Aku salah mas. Menyesal dia.
Mereka kemudian bergegas menuju mobil. Handphone berbunyi dari rumah jompo. Assalamualaikum, maaf bu, tadi ini ibu yang dititip keadaannya melemah. Kami sepakat membawanya ke rumah sakit. Kalau ibu mau segera ke rumah sakit. Bergegaslah mereka menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, sang bunda di UGD. Dokter memutuskan keadaannya makin menurun, harus ICU. Apa yang terjadi? Dia cuma bisa memegang tangan ibunya dan meminta maaf. Dan itulah pertemuan terakhir. Jamaah mohon maaf ya, sudah bertahun-tahun kita tinggal di BSP. Coba lihat di depan ini ada rumah jompo. Terlalu kalau orang Islam karena alasan gak kuat masih mau menempatkan orang tua di rumah jompo. Kenapa di Quran kalau orang sudah tua itu memperlakukannya spesial? 17, 23, 24 Al-Isra. Bahkan Allah mulai dengan kalimat wa qadha, ketetapan. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara. Kalau dia sudah sampai usia senja, kata Allah, hati-hati. Satu, fala taqul lahuma uff, jangan coba-coba berkata wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Allah. Wa qul lahuma qaulan karima, cuman boleh kita memperlakukan mereka, berkomunikasi dengannya dengan kata-kata penuh kemuliaan. Hati-hati bapak-bapak yang makin menua, ibu-ibu makin menua. Mungkin itulah sebabnya Nabi tidak pernah absen membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wasu'ul kibar. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wasu'ul kibar. Aku berlindung padamu dari sifat malas, su'ul kibar, buruk, kibar di hari tua. Maaf pak, kalau sekarang bapak punya tenaga, mangga. Tapi kalau tua pak, deposito miliaran gak ada guna kalau tanganmu udah begini bergetar. Nggak bisa kau pencet keyboard HP, SMS bankingmu, tak bisa. Tidak ada yang lebih menakutkan kecuali fitnah di hari tua saat anakmu tak menghargaimu. Hati-hati. Memang kadang-kadang kita pingin menghargai orang tua, cuma pasangan kita kurang begitu menghargai. Hati-hati ini. Saya berharap para bunda yang hadir di belakang bisa membantu suami untuk menyempurnakan bakti pada ibunya. Jangan kau cemburu pada mertuamu. Kau dapatkan suamimu, dia sudah jadi manusia, dia sudah besar, dia sudah punya kemampuan. Sementara ibu mertuamu mengandung, melahirkan, membesarkan, menyusui, berkorban siang dan malam. Apa tanda seorang anak itu dicintai oleh ibunya? Apa tanda keluarga kita disukai orang tua? Kalau orang tua itu suka datang ke rumah kita. Mohon maaf, rumah Anda yang bagus di sini, orang tua nggak pernah datang, bukan apa-apa. Kalaupun dia datang belum ada sejam, dia sudah ngomong, Mas, antar ibu pulang lagi. Loh, Bu, nanti nginap. Enggak, ibu mau pulang. Padahal istri kita belum ngomong, istri kita belum apa-apa. Nggak usah protes. Orang tua makan garam kehidupan. Dia menangkap aura istrimu, tak menyukainya. Istrimu tak menginginkan ada kehadirannya di rumahnya. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi seorang suami, seorang pria, ketika dia harus memilih wanita yang melahirkan dirinya atau wanita yang melahirkan anak-anaknya. Nauzubillah.
Berlindunglah kita kepada Allah dari fitnah itu. Ustaz, tapi kan seorang istri juga punya orang tua, dia punya anak-anak. Wahai para istri, ketahuilah, ketika seorang wanita menikah, maka baktinya untuk suaminya. Dia membantu suaminya berbakti pada orang tuanya. Untuk apa Ustaz? Karena ketika kau berbuat baik, berbakti pada suamimu, Rasul menjanjikan kapling surga untuk kedua orang tuamu, wahai istri. Begitu kaidahnya Pak. Jadi nggak capek sia-sia merawat, mengurus, melayani suami. On mission. Itu misi yang besar. Kenapa? Ya Rob, aku ridho, aku berbakti pada suamiku, aku bantu dia berbakti pada ibunya. Kenapa? Karena Rasulmu menjanjikan, kalau aku lakukan itu dengan semua kebaikan, kedua orang tuaku punya tempat di surga. Hadis sahih. Itulah sebabnya ajak, didik istri kita baik-baik, agar dia tahu bagaimana kedudukannya sebagai seorang bunda yang nantinya anaknya akan memperlakukan dia seperti itu. Islam tidak mengenal karma, tapi ingat, jangan sampai kemudian itu terjadi pada istri kita. Oleh karena itu di ujung Ramadan ini, kado teristimewa yang kita berikan pada bunda adalah ibadah-ibadah kita. Antum tadi berdiri luar biasa, ya, bacaan imam 1 lembar, 8 lembar tadi dibacakan. Insya Allah dengan husuk kita berdiri ini, pahalanya mengalir kepada bunda insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah jika dia masih hidup, ya, besok pemerintah sudah memutuskan hari Kamis tanggal 28 jalan tol Jakarta menuju Jawa semuanya satu arah. 16 jalur itu Pak, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore berlaku genap ganjil. Jam 6 sore sampai 6 subuh bebas. Dan itu berlaku mulai tanggal 28 Kamis full sampai dengan tanggal 2 Mei Lebaran itu full semuanya ke Jawa. Yang dari Jawa mau balik, Bandung mau balik, mohon maaf, terpaksa lewat Puncak atau lewat yang lain. Masya Allah. Mandalika pindah ke jalan tol. Masya Allah. Bayangin di Cikampek dari atas menuju Jawa, belawa. Itulah sebabnya memang presiden harus masih orang Jawa, karena memang kelihatan negeri ini punya mereka. Masya Allah. Imam kita juga ini kalau enggak ini balik dia. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ya, bukan jangan protes Pak kalau ada orang pulang kampung Pak. Bapak protes pulang kampung itu karena bapak udah nggak punya orang tua, mertua juga nggak punya. Satu-satunya peluang bisa mendapatkan mertua, cari lagi mertua, itu peluangnya. Takbir. Awas ibu-ibu bilang ini masya Allah, ini kartu merah ini masya Allah. Ya. Terakhir. Jangan terpeleset di babak final. Ingat, tiap malam ini babak final. Terpeleset. Kekalahan di babak final itu kekalahan yang paling menyakitkan. Dan biasanya kita kalah bukan karena lawan tangguh, kita blunder. Dan tidak ada yang lebih cepat membuat blunder kecuali ini, ucapan. Makanya hati-hati ngomong ke istri, jawab WA. Aduh, adik ngomong, bang, aku dengar kau tak pulang bang. Aduh, kalau alokasi dananya masih ada, bisa nggak kau kupakai nih? 4 tahun nih aku tak pulang tengok ibu. Allahu Akbar. Hati-hati jawab Pak. Kalau kita nggak bisa jawab, kirim aja tuh mesin yang begini Pak ya, gitu ya Allah. Jangan sembarang jawab Pak. Apalagi kalau kita kesal, jawab, lu kagak pernah WA kecuali duit aja, masya Allah. Hati-hati. Kalau ada hati terluka Pak, masya Allah. Apalagi kalau sampai dia datang pagi-pagi, subuh datang ke rumah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Pagi benar kau datang ke rumah. Iya bang, aku udah telepon ibu. Kata ibu abang tak jadi pulang. Iya, aku udah minta maaf sama ibu. Habis lebaran aku punya kerjaan gini-gini. Bukan apa-apa bang. Ibu sebenarnya mau ngomong sama abang, cuman ibu juga nggak enak. Apalah kau maksud?
Kalau ada alokasi dana untuk pulang itu, bagaimana untuk aku lah bang? Aku ini udah lama nggak pulang. Hah? Kau pikir gampang duit? Matamu cuma duit, pikiranmu duit. Kerja apa? Masya Allah. Hati-hati, kontrol. Sang adik menjawab, bang, mohon maaf bang kalau abang tersinggung. Aku datang pagi-pagi ini karena aku tahu rumah ini rumah abangku. Darah abang ada pada darahku. Darahku ada pada darah abang. Kalau ini bukan rumah abangku, aku tak mau datang ke rumah ini. Tapi karena abang ngomong gitu, baiklah bang, aku minta maaf. Mungkin ini terakhir aku datang ke rumah abang. Assalamualaikum. Masya Allah. 5 menit dia pergi, Ronah menyesal itu datang. Gambaran wajah almarhum Abah hadir. Apa kata Abah? Bang, kau anak tertua bang, kalau kau sukses jangan kau lupa adekmu, jangan kau lupa kerabatmu. Masya Allah. Telepon adek, nggak ada. WA, nggak conteng. Masya Allah. Habis. Hilang harta bisa dicari, hilang saudara apa? Allah akan melihat 3 kelompok tidak diperhatikan Allah di hari kiamat. Salah satunya orang yang memutuskan silaturahim dengan kerabatnya. Allah. Pak, hati-hati, babak final blunder, kalah kita. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Al-Baqarah 263. Kata-kata yang baik, permohonan maaf itu lebih baik, lebih utama daripada membantu, memberi tapi menyakiti orang yang menerima. Allah. Kontrol lisan kita, kontrol ucapan kita, kontrol WA kita, menjawab setiap yang datang di ujung Ramadan. Lagi iktikaf, hati-hati. Karena bisa jadi itu blunder sehingga Ramadanmu ambiar. Masya Allah. Mari jamaah sekalian, berikan kado terbaik buat bunda, berikan amal-amal kita terbaik, sholat, tilawah, itikaf, qiyamul lail, ya, infak, sedekah. Karena bagi dia yang sudah di alam baqa, dia sangat mengharapkan semua kebaikan anak-anaknya. Idza mata ibnu adama inqata amaluh. Terputus amal kalau orang sudah mati kecuali 3 perkara. Salah satunya waladun soleh yad'ulah. Jadilah anak-anak yang terbaik, memberikan kado terbaik dengan ibadah terbaik di bulan terbaik, di waktu-waktu yang paling baik. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampuni dia ya Allah, kasihani dia ya Allah. Jika engkau lihat apa yang kami lakukan selama Ramadan, siam, qiyam, tarawih, tadarus, sahur, infak, sedekah, ta'lim, ya Rabb, jika itu ada kebaikan, ya Rabb, jika itu ada nilai, jadikan dia pahala mengalir kepada keduanya ya Rabb. Sampai dia wafat masih kami susahkan, sampai dia meninggal dia tidak merasakan kerja keras kami ya Rabb. Ampuni pasangan kami kalau kurang begitu menghormatinya. Ampuni para istri yang kurang menghargai mertuanya ya Rabb. Ya Allah, jangan kau jadikan kami fitnah antara bunda dan bunda anak-anak kami ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.